maksudnya? Ketika ada waktu untuk istirahat nih, kakak apa yang akan kakak lakukan biasanya? Ya tidur. Oh, tidur. Sendirian, masih punya cita-cita buat ngejar beasiswa S3. Pengennya, incerannya sih pengennya dapet Irlandia. Jadi lagi fokus ke situ dulu untuk beberapa pekerjaannya, apakah itu diijabah atau tidak, tapi ada tujuannya ke sana dulu. Kalau nanti di sela-sela ada yang ngejar terus ada yang masuk ya itu berarti kehendak Allah lah Bang ya gitu ya. Sadino itu terkadang kita bertanya ke orang lain itu akan membuat kita ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabat NBB semua? Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kali ini kita kebetulan kedatangan tamu yang luar biasa dan kita sedikit akan berbagi cerita dengan beliau. Silakan Mbak Dini, silakan masuk. Mbak Dina. Apa kabar? Mbak Baik, sehat Pak. Bang ya. Mbak Dina. Tapi sedikit agak diperbaiki. Ini kan Smart FM ya Pak? Bang Yu ya. Kita kenal di Smart. Udah pindah kan ke Eljon. Oh iya, jadi dulu Bu Dina ini dia di Smart FM dan sekarang sudah di Eljon Radio. Luar biasa. Cuma nggak kenal Bang. Salah satu inspirasi anak muda nih. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Orang yang tidak gampang menyerah, selalu berjuang dan untuk saat ini di Eljon ya. Jadi sekarang Mbak Dina kegiatannya di Eljon hari apa aja itu? Kalau untuk siaran Sabtu Minggu Bang. Sabtu Minggu Iya, ya. Nah, karena kenapa ngambil Sabtu Minggu gitu? Kenapa nggak full kayak dari Senin sampai Sabtu gitu? Waktu di Smart FM mungkin bisa begitu kan. Jadi Senin Ya. sampai Sabtu office hours. Iya. Jam 8, jam 5. Kadang nanti ada tambahan jam siaran jam 6 pagi ya, jam 6 pagi sampai jam 4. Oke. Tapi berhubung waktu itu ada panggilan pekerjaan lain. Jadi Panggilan ini maksudnya memang dipanggil atau memang minta dipanggil nih Mbak? kayaknya minta dipanggil Bang. Minta dipanggil. Kayaknya Oke. minta dipanggil Bang. Jadi waktu itu salah satu BUMD Kota Pekanbaru yang Perumdam Tirtasiak waktu itu lagi butuh PR. Jadi buka ketika itu kan kayaknya kalau di radio itu ya Bang, kita tuh ngerasakan hobi ya. Terus kayak misalnya jadi reporter, jadi nanya orang, ketemu orang tuh seneng gitu. Ya. Tapi ada titik jenuhnya. Ya. Titik jenuh jadi penyiar itu kayak, mau ngapain lagi ya gitu. Jadi kayak coba yang lain lah. Nah jadi mengabdi untuk Smart FM Pekanbaru itu 4,5 tahun. Saya potong sedikit. Padahal pekerjaan menurut saya pekerjaan presenter itu menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa saya bilang menyenangkan ya? Karena kita kerjaannya nanya-nanya orang terus gitu. Orangnya baru Iya kan? terus ya. Betul. Jadi kepo gitu kan. Makanya ketika meninggalkan Smart FM di bulan April 2022, masuk ke Perumdam Tirtasiak, 6 bulan kemudian saya rindu. Itu dia. Karena nggak bisa nanya-nanya lagi kan? Nggak bisa nanya-nanya, nggak bisa siaran lagi, terus nggak bisa, kita kalau presenter biasanya kan kalau ini suka nyari bahan, nanti suka nyari bahan sambil belajar gitu kan, ini tentang ini loh. Misalnya kayak waktu saya ketemu Bang Yo kan, saya harus searching dulu tuh, ini YSL apa ya, ini tentang apa gitu, saya search dulu. Saya istilahnya nge-research dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan saya keluarkan. Jadi waktu di Perumdam Tirtasiak tuh kerja kan terlalu, ya namanya kita lagi ngebangun satu perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja, kita bersama dengan teman-teman di sana, kok kayaknya ada titik jenuh yang butuh untuk stres apa ya, yang ngilangin stres yang bisa bangunin kita lagi untuk mencari tahu sesuatu tuh apa ya.
Nah kebetulan waktu itu Eljon butuh. Nggak cocoknya waktu kalau di Smart mungkin nggak cocok, makanya saya lebih milih Eljon. Jadi sambil kerja di PDAM, saya siaran di Eljon. Terus sekarang Anda kerja di PDAM juga? Iya, jadi Jadi sebagai apa Anda di PDAM gitu? statusnya saat ini sekarang jadi untuk PR, ngatur media untuk pemberitaan dan lain-lain sebagainya, beberapa rilis itu saya atur Bang. Kemudian sama untuk keluar masuknya inventory material yang akan digunakan oleh tim teknik itu juga saya atur belakangan. Luar biasa. Nah tapi Sabtu Minggunya untuk nge-refresh otak, siaran gitu. Jadi nggak bisa ditinggalin Bang, bener. Jadi Anda suka-suka Anda aja ya? Sepertinya Mbak Dina ini bebas jiwa. Betul, jadi dia kalau dia nggak nyaman di sini dia cari ke sini gitu kan. Nggak nyaman di sini dia balik lagi ke sini gitu kan. Dan sepertinya juga tempat yang dia cari itu juga menerima dia gitu loh. Iya, benar. Saya juga penasaran apa sih kelebihannya dia gitu. Kayaknya nggak ada Bang. Dia bisa masuk ke kemana yang dia suka gitu ya. Pasti ada sesuatu yang mungkin punya nilai plus kali ya. Yang orang lain ya belum bisa dapatin dari diri orang lain mungkin gitu ya. Kalau menurut Mandina kira-kira apa tuh? Apa ya Bang? Mungkin karena PDM lagi butuh aja kan. Lagi butuh tenaga kan ya. Terus juga Eljon lagi butuh, jadi saya ketemu jodohnya di situ gitu. Maksudnya ada jodoh di Jadi pekerjaan. Anda sekarang di Eljon sama di PDAM. Terus juga di mana lagi? Di LP3I ngajar. Di LP3I juga ngajar. Iya. Anda sendiri ngambil kerjaan 3 loh. Iya, itu gimana bagi waktunya itu? Yang pertama itu, yang kedua dia udah ngambil rezeki orang lain gitu loh. semua diambil. Betul. Jadi sehingga peluang untuk orang lain jadi tertutup 2 tuh. Enggak ya, Bang? Betul. Jangan gitu ya Bang. Jadi nggak enak. Enggak, maksudnya itu menurut saya apa ya? Saya itu sebenarnya bangga sih. Bangga, seneng gitu ya. Masya Allah. Tapi secara logika gitu jarang ada orang yang bisa seperti itu gitu. Barangkali mungkin gini Bang, karena dia linear. Ketika di PDAM kan berhubungan dengan media. Ya. Jadi kan yang saya tulis itu tentang pemberitaan yang memang dibutuhkan oleh direktur. Misalnya kayak direktur butuh tolong ini di-blast, tolong ini disampaikan, tolong ini disampaikan. Tapi kan pekerjaan itu tidak selalu ada. Otomatis kalau misalnya saya duduk hanya untuk pekerjaan media, saya makin gaji buta dong. Santai ya. Santai. Nah makanya waktu itu ada keputusan Dina tolong dipegang inventory. Jadi inventory itu belajar memang dari nol Bang. Itu dari nol. Itu yang memang di luar dari kemampuan saya waktu itu. Ya, saya potong sedikit. Inventory itu nggak mudah loh. Iya. Jadi dan nggak sembarang orang bisa dipercaya gitu. Waktu itu iya Bang. Jadi kayak belajar waktu itu kita mentransisi barang dari PVC ke HDPE. Nah, itu yang teknis kan? Itu benar-benar teknis Bang. Iya. Dan belajarnya itu memang yang, ini yang namanya T fungsinya apa, yang elbow fungsinya apa, yang dop fungsinya apa. Jadi emang di situ aja yang di luar dari ilmu yang saya pelajari. Jadi artinya Anda belajar di tempat Anda bekerja gitu. Iya, ketika yang untuk inventory. Iya. Tapi untuk media saya sudah ada. Okay. Terus ngajar ini alhamdulillahnya LP3I mempercayainya itu untuk public MC dan protokoler, kemudian manajemen acara, waktu itu PR event, kemudian juga cyber PR. Iya, berarti linear. Bersangkutan juga dengan media gitu ya. Bersangkutan dengan media. Kemudian alhamdulillahnya masuk ke Eljon kan juga media gitu. Jadi kayak satu paket ya. Satu garis aja sebenarnya. Gitu ya. Yang satu garis ilmu yang saya manfaatkan di beberapa tempat. Betul. Nggak spesial. Itu pinter-pinter ngambil peluang. Tapi memang untuk pembelajaran dari inventory hampir kurang lebih saya butuh sekitar 2 bulan untuk bisa baru bisa normal. Jadi kalau ada yang nanya butuh ini gitu. Jadi kayak sekarang kalau ngelihat pipa 3, pipa 2, pipa 4 itu udah tahu tuh walaupun nggak ini. Oh ini pipa 2 ini 4 gitu. Jadi itu ngapal item gitu ya? Ngapal item. Yang ini fungsinya apa? Itu aja yang dipelajari di sejauh ini itu yang dipelajari dari
perumdam itu yang kita agak effort, makanya agak stres kan nyari Eljon. Iya, iya, iya. Stres lah Nina, kerja juga bang. Gitu ininya. Apa tuh bang? Apa ya? Dari pekerjaan yang Anda lakukan sekarang, apa yang membuat Anda termotivasi untuk semangat seperti itu? Apa ya bang ya? Kalau dibilang apa yang memotivasi kayak Ya mungkin seperti mungkin karena kehidupan kali ya, atau bisa, kebutuhan kehidupan kali betul, ya, betul. atau memang Andanya ingin sibuk kali gitu ya, atau mungkin karena memang lagi ada peluang gitu umpama, atau apa gitu. Kebutuhan sudah pasti berarti. Ya. Kan kita kebutuhan udah ada. Terus, Kalau boleh tahu, saya potong. Kalau boleh tahu, Anda sudah berkeluarga? belum. Oh, belum. Masih sendiri. Belum ya? Kenapa langsung speechless gitu? Belum. Enggak. Apa namanya? Semangat Anda tuh kayak orang udah punya anak 2 gitu loh. Ada yang dikejar gitu. Ada yang harus dikejar. Karena saya zaman sekarang ini sangat jarang sih. Mungkin ada, tapi nggak banyak anak muda yang sangat bersemangat itu. Yang saya lihat sih kurang gitu ya. Dan rata-rata mereka kebanyakan ya mungkin di waktu dia masih kuliah atau apa, dia fokus menyelesaikan pendidikan dulu, barulah dia habis itu dia mungkin mencari pekerjaan gitu ya. Nah kalau dari saya sih sebenarnya nggak harus seperti itu. Betul. Jadi kita itu nggak harus menunggu tamat sekolah baru kita bisa cari uang, nggak seperti itu. Gitu menurut saya. Nah kalau menurut Anda gimana gitu? Kalau di saya ini ya bang ya, gimana mau bayar kuliah kalau nggak kerja? Dulu tuh S1, S2 begitu. Jadi Anda S2? Ya saya S2 di Unri, SIKOM, MIKOM, linear. Oh. Jadi S1-nya mungkin saya beruntung punya ibu bapak yang tidak mampu untuk memberikan apa yang saya mau. Aneh Anda ini. Kok Iya dong. beruntung punya ibu bapak yang nggak mampu? Kalau saya mampu bang, saya nggak akan gini loh. Kan saya tinggal minta. Pas saya butuh uang kuliah, saya butuh. Jadi saya pernah cerita dulu di salah satu media gitu ya, bahwa saya juga sangat bersyukur terlahir miskin. Kenapa saya bilang saya bersyukur terlahir miskin? Dari kemiskinan saya itu saya bisa banyak belajar. Iya betul. Banyak hal. Kalau seandainya saya mungkin terlahir dari keluarga yang berada, serba berkecukupan, saya nggak pernah tahu sakitnya cari uang. Betul bang. Saya nggak pernah tahu sakitnya nggak makan. Iya betul. Sakitnya nggak ada uang untuk bayar kontrakan. Saya nggak pernah tahu gitu. Itu, tapi saya masih alhamdulillahnya ketika saya kuliah kan saya di sini bang. Jadi ketika saya kuliah saya di sini, jadi saya nggak berpikir untuk kontrakan dan lain-lain gitu. Tapi waktu itu yang benar-benar mukul itu ketika kuliah, kan teman-teman tuh pada namanya perempuan ya bang. Namanya perempuan tuh lipstick, makeup gitu kan dia punya ya. Saya tuh waktu itu saya nangisnya itu ketika pengen buku yang mahal banget harganya. Buku ya. Dan nggak ada duit. Jadi beda ya. Anda beda dengan perempuan yang lain. Tapi kalau perempuan lain mungkin dia nangisin nggak ada lipstick, nggak ada skincare atau apa gitu ya. Nah, Anda nangisin nggak ada buku gitu. Jadi waktu itu, tapi ya sedih juga gitu, maksudnya saya harus milih. Kalau beli lipstick nggak dapat buku. Jadi waktu itu, kalau sekarang alhamdulillahnya ya minimal dua-duanya bisa beli. Amin, alhamdulillah gitu ya. Jadi nggak perlu milih lagi. Apa kerja keras ya? Jadi nggak perlu milih lagi. Kalau dulu kalau beli lipstick berarti nggak dapat buku bulan itu. Iya. Karena kan ada satu pilihan. Tetap ada satu pilihan. Terus kalau kenapa jadi kayak kita punya apa ya bang yang kayak bahan bakar untuk maju gitu. Jadi jangan sampai intinya apa yang dibutuhkan jangan sampai harus milih gitu. Kita nggak perlu lebih, saya nggak perlu lebih, tapi apa yang saya butuhkan nggak perlu milih. Nah, itu aja sih makanya agak termotivasi untuk ya udahlah ini perlu ambil aja. Ada pekerjaan ambil. Ya minimal itulah bang. Kalau misalnya kita memang butuh, kecuali saya memang impulsif untuk belanja. Tapi kalau untuk butuh,
dan saya harus memilih itu kayaknya sakit banget gitu. Kan kita dua-duanya butuh dong. Iya. Tapi saya harus milih. Saya cuma satu ya. Bisanya cuma satu. Satu pun udah untung gitu ya. Udah alhamdulillah banget itu. Itu juga nggak sebulan sekali bang. Nggak Iya, bisa sebulan benar. sekali kan kita harus nabung buat uang semester. Belum lagi saya tuh sejak kerja itu di tahun 2011 tamat SMK kan. Saya tamat SMK farmasi bang. Jadi farmasi 3 tahun kerja di apotek. Nah itu ada adik yang saya bawa untuk sekolah gitu. Iya. Jadi ada yang harus saya spare untuk adik gitu. Iya. Jadi sambil sekolah, sambil dia sekolah, saya sekolah, ya akhirnya kita sama-sama tamat kan. Jadi motivasinya itu juga sih bang. Jadi adiknya sekolah sekarang? Alhamdulillah sudah lulus pesantren. Kemarin dengar kabar lulus di SLTA atau SLTP? pesantrennya dari SLTA sampai dari SLT Oh dia udah lulus berarti? sudah lulus. Dari pokoknya dari Berarti SMP sampai SMA. udah sarjana dong? Belum, baru SMA-nya. Baru selesai SMA. Jadi 6 tahun di pesantren, di pondok pesantren. Baru mau kuliah. Oh gitu, baru mau. Berarti lulusan ini ya, MA-nya kali ya? Kalau selevel apa SMA ya? SMA, ya MA, Madrasah Aliyah. Ya, kayak MAN 2 gitu-gitu. Ya, Ya, betul. dia selevel itu. Kemarin baru pengabdian, baru mau masuk kuliah gitu. Nah, itu juga jadi pemicu, Bang. Tahun ini. Kemarin lulus tadi dengan kabar lulus untuk pendidikan bahasa Arab di Imam Syafi'i. Cuman saya mimpinya untuk dia itu bisa pendidikan dokter gitu. Oh. Jadi kayak berharapnya dia bisa berguna lah untuk orang gitu kan. Kenapa Mbak pengennya dia ke dokter? Iya pengen aja mimpinya gitu. Jadi memotivasi untuk nyari duit juga. Emang kamu nggak punya mimpi? Iya. Apa mimpi kamu? Mimpi saya jadi pebisnis lagi. Hah? Jadi pebisnis. Karena saya juga beli. Mimpi kayak saya punya rambut putih gitu. Iya. Iya, artinya ya kita walaupun baru belajar, walaupun baru masih sekolah gitu ya. Kalau kita punya mimpi itu ya tetap harus action. Nggak hanya sekedar mimpi. Iya, Dan benar. apa namanya? Kalau mimpi sih semua orang punya mimpi. Semua orang. Tapi nggak semua orang bisa menjalankan. Semua orang punya mimpi tapi tidak bisa menjalankannya. Dan satu lagi, nggak semua orang mau menjalankan. Dia ada yang bisa, ada yang mau. Kadang dia bisa tapi dia nggak mau. Kadang dia bisa tapi dia nggak mau. Iya. Gimana itu contohnya? Ya dia umpamanya dia punya mimpi nih. Dia bisa melakukan sebetulnya. Sebetulnya dia bisa melakukan kalau dia mau gitu ya. Tapi ternyata dia nggak mau. Loh, berarti dia bukan mimpinya dong? Ya dia mimpi, dia makanya saya bilang dia cuma mimpi aja. Oh, dia nggak bergerak. Iya, dia nggak akan bergerak dapat gitu loh. ya. Cuma sekedar mimpi aja. Kesempatan ada. Dia punya mimpi, kesempatan ada, tapi dia nggak jalanin. Berarti kan nggak ada kemauan. Ya betul. Nah gitu. Jadi kayak harus sinkron ya bang? Iya harus sinkron. Apapun yang kita inginkan dan apapun yang ingin kita kejar itu, kita jangan. Kalau menurut saya ya, saya pribadi gitu ya. Saya tuh ingin melakukan sesuatu itu, saya nggak terlalu banyak tanya sih. Oh. Saya pernah dengar kata-kata dari almarhum Bob Sadino bahwa jika Anda ingin melakukan sesuatu, jangan banyak tanya. Umpamanya kita mau beli sesuatu nih umpamanya, atau kita buka usaha lah, kita mau buka usaha butik atau apa umpamanya gitu ya. Terus kita tanya ke orang tua umpamanya, kita nggak tahu jawaban orang tua apa. Kalau seandainya jawaban orang tua itu sesuai dengan yang kita inginkan, ya mungkin senang lah ya. Terus setelah itu kita tanya lagi ke teman, kita juga nggak tahu nih dia ini entah ahli di situ atau enggak, kita nggak tahu nih. Dan dia udah pernah punya pengalaman di situ atau enggak, kita nggak tahu juga. Dan dia punya kepentingan untuk menolak kita juga, kita nggak tahu nih. Ya kan? Nah, artinya apa? Kalau menurut saya, jika kita ingin melakukan sesuatu itu, kita nggak perlu banyak tanya. Kalau untuk pertimbangan juga nggak bisa bang? Gimana? Misalnya untuk pertimbangan juga nggak perlu? Untuk pertimbangan pasti. Itu pasti. Artinya gini, kalau pertimbangan itu pasti, cuman kita bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang bakal menjalankan siapa coba?
Kita sih, iya betul. Yang bakal susah siapa coba? Yang bakal senang juga siapa coba? Kan kita. Nah, artinya semua beban itu adanya pada kita dan efeknya juga ada kepada kita. Terus apa gunanya kita bertanya kepada orang lain? Karena yang pastinya yang kita lakukan itu sudah pasti yang benar lah ya. Kalau masa orang seusia kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah Betul, kan gitu. betul. Nah, kalau kita umpamanya maksudnya seperti yang disampaikan almarhum Bob Sadino itu, terkadang kita bertanya ke orang lain itu akan membuat kita ragu. Oh iya. Jadi kita bertanya ke si A yang di sebelah kanan umpamanya. Si A jawabnya nggak usah. Terus tanya ke si B di sebelah kiri. Dia jawab, oke lanjut. Terus Anda pilih yang mana? Ini nggak usah, ini lanjut. Oh, kita jadi bimbang. Iya kan? Dan belum tentu orang ini sama-sama jawabannya. Iya. Dan Anda pun sama, dia nolak nih, nggak usah, ini nggak usah juga. Anda mau. Terus yang mau ikutin mana coba? Iya kan? Iya. Makanya tidak ada lain kata lain daripada dia yang ada dalam hati kita yang mau diikutin. Iya betul. Tapi kadang ada beberapa kata hati yang bikin kita pernah nggak sih bimbang gitu. Gimana maksudnya? Misalnya kayak ada sesuatu yang maju nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Gitu ya. Gitu. Gimana? Maksudnya gimana? Bisa kita ada satu tujuan nih. Coba nggak ya gitu. Kayaknya nggak mungkin lah ini bisa dapet. Tapi ketika ngobrol sama orang, kadang-kadang Ya berarti Anda terpengaruh sama orang. iya sih. Iya kan? Iya benar. Berarti bukan kata hati Anda dong. Tadi katanya kata hati. Oh iya, saya nggak ngedengar kata hati ya, karena saya ragu dengan kata hati Kalau sendiri. kata hati bukan dengar kata orang. Kata hati itu nggak pernah dengar kata orang. Dan satu, yang kedua, jika kita mendengarkan kata hati, apapun itu resikonya, ya itu udah hal yang wajar dan sudah tantangan kita gitu. Jadi Apapun resikonya gitu. Umpamanya kita mau buka suatu usaha nih, di si A melarang dulu umpamanya, si B melarang gitu. Terus kita tetap buka, ternyata memang nggak jalan umpamanya. Terus pasti Anda berpikir, oh benar juga ya kata si A sama si B dulu, kan Anda mikirnya gitu ya. Nah kalau menurut saya Anda nggak perlu seperti itu, karena Anda yang Anda jalankan kata hati Anda. Ngapain Anda membenarkan kata-kata orang ini gitu loh? Ini kebetulan aja tuh. Kebetulan sama ya. Iya, kebetulan aja yang dia sampaikan itu sama dengan apa yang Anda alami saat itu gitu ya. Jadi artinya, wah, kalaupun gagal, ya jawabannya apa coba? Iya, belum rezeki kali. Itu aja. Jangan pernah mengatakan, oh iya benar juga kata si. Kenapa? Karena jika Anda berpikir seperti itu, untuk next time-nya, berikutnya, Anda galau lagi. harus tanya sama siapa ya gitu. Iya. Karena kata dia Jangan-jangan nanti saya salah lagi nih, tanya sama si A, nanti si B galau. Tapi kalau Anda nggak pernah dengerin itu, seperti yang saya bilang tadi, mungkin belum rezeki. Jika Anda memulai satu kali lagi di saat nanti, pasti Anda berpikir, ya mudah-mudahan ini berhasil. Kan gitu. Karena kita mulai dari hati. Iya kan? Iya. Gitu. Sekalipun itu dengan orang tua. Gimana? Misalnya orang tua nyuruh kayak gini. Begini, kita nggak semua hal bisa kita ikutin dari orang tua. Kenapa? Kita bukan berarti kita tidak patuh sama orang tua ya. Nggak ada orang yang nggak patuh. Orang baik nggak ada yang nggak patuh sama orang tua. Tetapi pandangan kita dengan pandangan orang tua belum tentu sama. Alasan kita dengan alasan orang tua belum tentu sama. Kita ingin buka usaha, alasan kita nih A umpamanya. Orang tua melarang kita buka, alasan dia B. Intinya orang tua nggak akan pernah ada yang mau anaknya jatuh ya. Nggak akan ada yang pernah mau anaknya jatuh. Pasti anaknya pengen sukses. Tapi pola pikirnya yang belum tentu sesuai. Sama, betul. Kenapa? Karena dia nggak mendalami itu. Dan di waktu dia dulu itu tuh belum ada umpamanya kayak sekarang di butik umpamanya. Kalau dulu dia orang tua kita mungkin belanjanya di pasar ya, di balai, kalau bahasa kampung kaminya di balai gitu ya. Terus sekarang belanjanya di butik gitu ya. Nah kan polanya udah beda tuh. Nah orang tua pasti dia
itu lain tuh nak, nggak masuk tuh katanya. Jadi Iya. artinya Zamannya beda. dari pandangan, jadi orang tua nggak salah, kita nggak nyalain orang tua gitu. Tapi yang kita bilang ini adalah sudut pandangnya nggak sama, itu sih. Iya. Makanya saya bilang walaupun orang tua ya apa namanya seperti alasannya yang tadi itu, belum tentu orang tua itu dia memahami. Itu yang paling dasarnya itu. Jadi kalau punya niat, mimpi jalan aja gitu ya bang. Iya. Makanya Jadi saya ya jam untuk apa hidup namanya, sendiri gitu ya. Menurut saya buka apapun gitu ya, menjalankan apapun gitu. Dan kita ini nggak akan pernah lepas dari dua hal, gagal atau jadi, ya kan? Kita nggak akan pernah lepas dari dua hal itu. Dan apakah kita akan berhenti untuk melakukan sesuatu karena dua hal itu? Ya nggak mungkin. Kita harus tetap maju kan. Dan apakah kita terpengaruh oleh kiri kanan? Ya menurut saya jangan gitu. Karena kita buka sesuatu itu, pasti kita sudah memikirkan pasarnya mungkin umpamanya, supply barang-barangnya mungkin, kelengkapannya dan sebagainya, tempat strateginya dan sebagainya, pasti kita udah mikirkan. Datang-datang orang yang kita tanya, dia nggak paham sama sekali tentang apa yang ada dalam kepala kita. Terus kita mau bercermin sama dia, Nggak mungkin. benar nggak? Betul. Andaikan Anda nih kali ini jatuh cinta pada seorang cowok, ya, terus Anda tanya sama si Dea, kira-kira menurut Dea nih cocok nggak sama kakak? Kan gitu. Terus dia bilang nggak cocok kak, umpamanya gitu ya, nggak cocok kak. Terus seandainya kamu suka, pasti kamu nggak enak hati sama dia kan? Iya. Bisa-bisanya si Dea ini Iya bilang nggak cocok, benar, kan gitu. Benar. Nah, jika hati Anda menjawab seperti itu, jadi gunanya Anda bertanya apa coba? Iya kan? Tapi ketemu Bang Yu tuh jadi kayak, kan dengan beberapa kegiatan yang banyak ya Bang, dengan beberapa kegiatan yang banyak, kadang saya juga bingung tujuan saya apa gitu. Tugas saya. Tujuan kita yang kadang kan saya punya beberapa pekerjaan, beberapa profesi. Saya juga bingung gitu. Kadang-kadang ya tujuannya apa ya gitu. Jadi ketemu Abang kayak lagi nyari motivasi kayaknya. Jadi kata hati saya tuh maunya kemana gitu. Ketemu di sini. Beberapa waktu lalu saya sempat namanya orang kayak capek. Kemudian juga agak bebannya juga gitu. Ini kalau saya pas di sini kayaknya memang kata hati saya maunya apa, emang harus di. Anda mau nanya apa sama saya? Sesi konsultasi. Ketika kita lelah, kita ini sudah barangkali bagi kita yang mengerjakan dengan menurut kita sudah maksimal. Oke. Mungkin kalau orang lain mungkin nganggap masih kurang gitu. Oke. Tapi bagi kita itu adalah sudah di titik kita paling maksimal. Ada titik di mana udah gitu. Jenuh ya? Lebih ke pasrah, capek. Pasrah, oke. Jadi kehilangan, dibilang kalau jenuh kan kita tidak akan, kalau jenuh itu kan semacam kita tidak akan mau melakukan apapun gitu. Karena Ini kita tetap melakukan, tapi kita tetap lelah gitu melakukan, ya? tapi kita ngerasa Kayak mau menyerah, nggak ada arti gitu. nggak ada arti. Jadi kayak segala sesuatu yang kita yang tadinya tuh kita punya satu harapan, punya satu impian, ada di titik yang kayaknya nggak berarti dah ini semua gitu. Ada di titik itu loh. Okay. Beberapa waktu adalah Bang Yu pernah ngerasain kayak gitu gak sih di titik yang begitu? Gimana? Di titik begitu yang kayak misalnya kita sudah berjuang, sudah ini dan kita Saya? ngerasa iya. Nggak ada artinya gitu. Pernah Nggak. begitu nggak? Oh nggak pernah. Saya nggak pernah. Kenapa begitu Bang? Menurut saya di dunia ini nggak ada yang nggak berarti. Oh iya. Jadi apa yang saya cari itu sebelum kalau Abang udah mencari udah Gampang menemukan aja. apa yang Abang cari gitu. Kalau saya Orang jadi gini,
sesuatu yang berarti itu tergantung dari orangnya masing-masing. Jadi gini, Anda mungkin kalau melihat saya tidur siang, kan saya bangun tidur aja gitu umpamanya ya, nggak ada guna, nggak ada arti kan? Itu kan menurut Anda. Menurut saya ada arti, saya istirahat. Oh iya. Ya, jadi artinya tidak berarti itu ya tergantung dari Kita ya. punya masing-masing gitu loh. Nah tadi Anda mengatakan umpamanya ada lelah atau mungkin saya ini apa sih yang saya kejar Iya, gitu ya. capek. Saya mau bertahan tinggi kayak gini kali, mau kejar apa sih? Iya, betul. Sebetulnya karena saya bilang tadi, karena kita itu merasa nggak ada yang kita kejar kali gitu ya, nggak ada yang kita kejar. Terus kalau nggak ada yang kita nggak merasa nggak ada yang kita kejar, terus Anda mau ngapain? Ya. Mungkin karena apa yang kita lihat terlalu dekat itu kayaknya mustahil lah gitu. Jadi capek. Kalau dibilang capek, makanya saya bilang saya sama karyawan saya gitu ya. Saya selalu bilang, pekerjaan itu dimanapun kita bekerja nggak ada yang nyaman. Oh iya. Nggak ada yang enak, nggak ada yang sesuai dengan yang kita mau. Dimanapun, walaupun kita bekerja sama orang tua kita sendiri, nggak ada yang nyaman. Tetapi agar kita betah bekerja di situ, agar kita bertahan di situ, yang pertama syukuri. Syukuri di saat Anda sudah masih bekerja pada saat ini. Coba Anda lihat berapa orang yang menganggur zaman sekarang ini, yang nggak bisa makan, yang nggak bisa beli beras, nggak bisa bayar listrik, ya kan? Nah sementara Anda masih bisa makan, terus Anda juga bangun pagi, jam sekian Anda harus ke sini, jam sekian Anda harus ke sana. Orang yang nggak punya kerjaan, jam sekian mau kemana dia coba? Oh iya. Minimal waktu itu berarti digunakan. Ya, waktu minimal Anda sudah punya jadwal. Oke. Nah, Kak Dina, terkait karir Kak Dina sebagai dosen nih, kalian dia tuh penasaran gimana sih Kak caranya mengatur waktu dengan pekerjaan banyak kan, ada 3 pekerjaan tadi. Nah, gimana cara Kak Dina mengatur waktu istirahat, waktu untuk keluarga? Kayak yang Bang bilang tadi. Kan dalam satu hari kita sudah disusun ya. Ya. Jadi berarti kalau jam 8 di mana sampai jam 4. Berarti ngajarnya dari jam 5 sampai waktu itu. Waktu yang ditentukan kampus. Siarannya Sabtu Minggu dari jam 6 sampai jam 12. Dari jam 6 pagi sampai jam 12. Jadi sisanya istirahat kan. Oh, gitu. Jadi setiap jam 12 siang sama Bang tidur siang juga. Walaupun di kantor. Jadi kayak biasanya kalau untuk, kan karena dia di bagian inventory, nanti ada tulisan lagi istirahat gitu, pintu dikunci. Istirahat sebentar karena perlu itu untuk beberapa hal yang apa ya, agak istirahat tuh penting banget lah kalau di kita ya Bang ya. Namanya juga ada beberapa hal yang dikerjakan, tentu istirahat yang tadinya tidur siang yang tadinya orang bilang nggak berarti, kita berarti jadinya gitu. Jadi sama dengan kita melakukan suatu pekerjaan yang umpamanya nih kita ingin memotong sebatang pohon dengan gergaji yang kalau sudah lama kita pakai, otomatis gergaji itu kan sudah mulai berkurang tajamnya gitu ya. Iya betul. Nah, jadi kita kadang-kadang karena kita pingin cepat ini pohon ini terpotong, sehingga kita potong aja terus, padahal dia udah kurang tajam gitu loh. Ya, artinya kalau tiba di manusia dia udah mulai capek gitu ya, udah mulai lelah gitu ya. Tapi dia karena dia ingin cepat selesai dan dia kejar terus gitu ya. Nah, jadi di sini sama seperti memotong kayu itu saya bilang, andaikan si tukang kayu tadi mengasah gergajinya itu, mengasah ini kan dia sambil break nih, sambil istirahat gitu ya, dia asah gitu ya. Tajam lagi. Akhirnya dia tajam lagi gitu. Iya. Begitu dipotong,
otomatis kan cepat selesainya kan. Jadi terkadang orang dalam pikirannya itu pekerjaan itu tidak dengan dikerjakan terus menerus walaupun kita lelah, akhirnya dia beranggapan akan cepat selesai. Padahal sebenarnya salah gitu. Malah jadi nggak konsen. Ya, jadi kesulitan. otomatis nggak konsen lah, sering menguap lah atau apa gitu ya kan karena lelah dan energi kita kalau kita lagi lelah itu ya sangat minim sih gitu. Nah, jadi seperti itu. Sama dengan orang ingin memotong kayu. Sediakanlah waktu sejenak untuk mengasah gergaji tadi. Setelah itu kita potong lagi. Nggak berapa kali potong udah tumbang dia gitu. Jadi bukan karena dia gergajinya udah tajam. Jadi bukan membagi waktu kerja ya Bang, membagi waktu istirahat. Nah, itu yang penting, membagi waktu istirahat ya. Kalau waktu kerjanya udah saklek. Tapi kalau waktu istirahatnya kita akan pinter-pinter di mana nih kita bisa benar-benar istirahat. Contohnya gitu. gini, kayak Anda nih, pamannya kehilangan sebuah kunci gitu ya. Akhirnya Anda mau pergi, di mana lah kunci tadi gitu, taruh gitu ya. Dicari terus di mana lah gitu. Udah nggak ketemu juga gitu kan. Caranya bagaimana? Anda nggak usah cari dulu. Break. Istirahat dulu Anda mencari gitu. Begitu Anda melupakannya sejenak, entah Anda mungkin lagi makan, entah lagi apa. Ternyata di depan kita kuncinya. Sering nggak seperti itu? Jadi ini kuncinya di balik piring. Kan gitu. Karena tadi lelah kita nggak bisa lihat. Iya, jadi nggak bisa fokus. kita sesuatu itu kita paksakan tuh nggak bisa gitu. Bahas tentang. Jadi memang harus kalau seandainya sudah beberapa saat tidak kita temukan dan tidak ada solusi, ya udah break sejenak gitu. Untuk istirahat. Iya. Dan hanya sejenak, jangan kelamaan pula ya Pak ya. Ya nggak boleh ya, jangan kelamaan. Bablas. Bablasan itu kan bukan break, namanya udah berhenti. Biasanya untuk mengisi waktu luang ketika sibuk bekerja tuh apa Kak? Gak ada Kegiatannya? waktu luang. Nah, maksudnya apa yang Kakak lakukan ketika ada waktu untuk istirahat? Nggak ada waktu untuk istirahat. Maksudnya? Ketika ada waktu untuk istirahat nih, Kakak apa yang akan Kakak lakukan biasanya? Ya tidur. Oh, tidur. Mungkin baca buku. Kan ada Kalau baca beberapa buku, orang yang- kalau baca buku itu ada waktunya. Beda ya. Enggak. Sebelum tidur sama kalau lagi ngopi. Jadi kalau udah kan lagi kosong misalnya kan ada kopi ada buku gitu di situ. Makanya kalau istirahat memang benar-benar tidur. Mengistirahatkan yang ya metabolisme lah ya namanya. Namanya lagi orang lagi beberapa sehari itu pasti bisa capek kan, jadi lelah. Tapi kadang-kadang yang dikhawatirkan itu sebenarnya bukan lelah di fisik ya Bang. Jiwa yang lelah itu yang agak ya kan, yang kita butuh bantuan kayaknya yang maha kuasa lah kalau itu. Kalau badan yang lelah biasanya udah kita tidur. Tapi kalau ada beberapa yang mungkin tadi kayak kurang bersyukur, ngerasa terlalu banyak ngedengerin omongan orang, nah itu kan bikin jiwa capek itu. Banyak-banyak doa lah kalau kayak gitu. Banyak doa, banyak ibadah. Itu aja. Atau kita tutup aja Bang. Hah? Kita tutup aja, besok ketemu lagi gitu. Boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Bang Yu. sendiri. Kalau saya sih, kalau boleh tahu, usia Anda sekarang udah berapa gitu? Tahun ini sudah 30 Bang. 30 ya? Masuk 30 di akhir Jadi tahun nanti. sudah ada rencana mau berkeluarga atau gimana? Rencana ada, cuma yang kehendak tetap Tuhan. Rencana ada, cuma tetap Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan Bang. Baru proses kah atau sudah tahap berikutnya? Di tahap gagal kayaknya. Sudah mau jalan tapi sepertinya belum diridoi kan, jadi belum masih ya nggak apa-apa lah ini dulu gitu kan, masih dengan diri sendiri dulu, puas-puasin dulu main, masih punya cita-cita bisa traveling
sendirian, masih punya cita-cita buat ngejar beasiswa S3. Pengennya, incerannya sih pengennya dapet Irlandia. Jadi lagi fokus ke situ dulu untuk beberapa pekerjaannya, apakah itu diijabah atau tidak, tapi ada tujuannya ke sana dulu. Iyalah. Mempersiapkan itu, tapi bukan berarti tidak mau ya Bang. Jadi mempersiapkan ke sana dulu, ya mudah-mudahan nanti yang ini ngikut gitu. Sambil doa juga ya gitu, sambil doa. Karena kan namanya jodoh rezeki Bang. Iya. Iya kan, jodoh mah rezeki. Jadi kalau misalnya rezekinya belum ada, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak lebih fokus ke sana dulu untuk mempersiapkan mau rencananya kalau beasiswanya ngambil beasiswa dari pemerintah sana atau dari pemerintah Indonesia gitu. Lagi mempersiapkan itu pelan-pelan. Artinya Anda sekarang lebih mengejar kepada karir gitu ya? Iya kayaknya. Ya daripada mengejar untuk berumah tangga gitu. Kalau dikejar kayaknya nggak bisa Bang. Kalau dikejar kayaknya kalau untuk yang itu. Ya katanya tadi kan mengejar S3-nya gitu kan? Iya. Iya kan? Gimana ya? Ntar dibilang sombong lagi Bang. Kalau untuk berfokus mungkin nggak Bang. Ya, kalau fokusnya untuk mengejar mungkin nggak. Mungkin kalau fokusnya mungkin untuk doa. Tapi kalau untuk fokus mempersiapkan kemana arahnya ya ke situ gitu. Maunya dapat beasiswa untuk ya itu. artinya apa yang bakal duluan ya dijalanin kan? Iya dijalanin gitu. Tapi nggak menutup satu sama lain nggak ditutup. Betul. Jadi nggak fokus karir dulu atau berumah tangga dulu, nggak seperti itu ya. Artinya jalanin aja gitu ya. Kalau Allah berkehendak ya udah mana yuk. yang gitu. belum datang ya menyusul. Ya, gitu ya. iya. Tapi untuk saat ini ya mempersiapkan ke sana dulu gitu. Yang mau dipersiapkan karena kan banyak ada beberapa yang harus disiapkan juga kan. Pengennya berangkatnya pengennya kalau lulus ya tahun depan. Kalau nggak dapat juga kejar tahun depan berikutnya gitu. Kalau nanti di sela-sela ada yang ngejar terus ada yang masuk ya itu berarti kehendak Allah lah Bang ya gitu ya. Tapi kalau sekarang belum ada rezekinya. Tapi Anda punya ini nggak? Punya target gitu, bukan target siapa namanya, punya Batas. kriteria yang Anda cari gitu, entah dia itu harus seorang yang berseragam kah atau yang selevel dengan Anda kah? Yang penting ngobrolnya nyambung Bang. Kalau kita ngobrol, karena menurut saya ketika membangun satu rumah tangga itu kan bahasanya Berawal dari tentang ngobrol. gitu. Karena kita akan terus ngobrol kan, Iya. kita akan komunikasi. Jadi banyak ada kan teman-teman saya otomatis di umur saya kan sudah pada nikah semua, dan rata-rata mereka tidak jujur dengan apa yang mereka rasa, apa yang mereka jalani gitu, tidak berani untuk ngobrol. Maksudnya pasangan itu tidak jujur dengan pasangannya, dengan apa namanya, dengan kondisi situasi diri dia yang sebenarnya gitu. Iya, misal contoh sesimpel beli barang Bang. Misal sesimpel beli barang. Teman saya di sisi yang suami akan memaksakan membelikan istrinya gitu. Walaupun dalam kondisi yang tidak mampu saat itu. Mungkin ke depannya kan mungkin dia mungkin akan mampu, tapi saat itu cukup membuat terbebani kan. Jadi ngobrolnya itu malah ke orang lain kan, maksudnya ceritanya ke orang lain. Dia tidak malah membuka obrolan bahwasanya apakah itu barang penting, apakah itu barang harus kita beli sekarang, apakah kita tidak bisa menundanya, itu tidak diobrolin gitu. Nah saya pengennya ketemu yang Jadi dia langsung beli aja gitu. iya, dia langsung akan mewujudkan karena takut gitu. Kalau inginnya Anda gimana? Kalau di sisi saya, kita obrolin aja dulu. Kalau misalnya memang ada, atau memang kita butuhkan, atau memang kayaknya kita butuh ini saat Dia ini. kadang-kadang gimana gitu. begini, perempuan ini kalau kami laki-laki ini mengobrolkan sesuatu yang ingin dibeli itu periuk-periuk di belakang tuh pecah duluan gitu loh. Jadi gimana mau dapat yang mau dibeli, orang udah ribut di belakang Iya, kan gitu. Makanya butuh ngobrol gitu Bang. Ya, misalnya kan pengen apa gitu. Ini ada nggak kalau misalnya kita beli ini? Ya, otomatis kan ada yang diobrolin lah untuk kayaknya ini belum dulu lah, kita bisa beli ini dulu. Jadi kayak yang satu visinya tuh apa ya Bang? Kayak ya pokoknya intinya gitu deh Bang. Kalau misalnya kita tuh ngobrol, kita punya nyambung gitu. Iya itu sih penting. Penting sebenarnya penting, tapi tidak semua
Kalau menurut saya ya, tidak semua permasalahan juga harus diobrolin dulu. Oh gitu, kenapa Bang? Terkadang seperti yang saya bilang tadi, sudut pandang wanita beda dengan laki-laki, itu yang pertama. Makanya saya bilang enggak semua sih gitu. Itu dari sudut pandang saya ya. Tapi ada banyak hal yang juga harus diobrolin juga banyak gitu. Yang maksudnya saya itu yang nggak perlu terlalu diobrolin itu ya seperti umpamanya yang sifatnya tidak terlalu mahal lah gitu ya. Yang sifatnya tidak terlalu mahal dan juga bermanfaat sih gitu. Ya mungkin kita bisa ngobrolinnya di saat barangnya sudah ada atau apa gitu. Ini tadi aku beli ini, harganya juga murah kok, kan gitu. Langsung ini ya? Ya nggak mahal kok gitu kan. Kadang-kadang wanita juga dengan kita mengatakan seperti itu, dia juga menghargai sih gitu. Karena kita udah jujur ke dia gitu kan, udah sampaikan. Walaupun setelah ada barangnya gitu ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin berarti kan? Ya, iya betul. Karena minta izin itu agak susah gitu. Kadang kalau satu topik Bang, mungkin genre apa ya, kayak sesuatu yang kita suka itu minimal kalau nggak satu ada dua yang sama gitu. Kayak misalnya saya hobi baca, ya minimal dia punya hobi baca. Atau kalau misalnya nonton film, kan saya nggak terlalu suka yang film romantis gitu. Jadi kalau bisa ya kita satu genre gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau kita tonton sama-sama, kita tidak perlu ada satu sama lain harus berkorban gitu. Jadi kayak untuk nggak semua, tapi untuk ada beberapa titik kalau yang kita punya sama. Kalau itu sih menurut saya nggak satu atau dua, mungkin lebih kali. Contohnya Anda suka nasi ya dia suka nasi juga. Anda suka air dia suka air juga. Itu kan udah lebih tuh. Iya kan? Ya lebih gitu sih Bang. Iya. Berharapnya di ini kalau berharap ya ya kalau berharapnya kalau pendidikannya sama ya alhamdulillah. Pendidikannya setara alhamdulillah gitu. Ketemunya yang setara alhamdulillah. Kayak gitu lah kalau sebenarnya harapannya gitu. Yes. Cuma nggak harus. Nggak harus ya. Kalau misalnya ya Allah kirimkannya yang ini dan ternyata hatinya ke situ ya udah gitu. Ada. Menurut Bang Yu Bang, perempuan tuh harus punya kriteria nggak dalam memilih pasangan? Kalau saya, Kalau menurut Bang Yu, maksudnya saya seandainya mencari pasangan gitu, nggak usah gimana nih? misal nih sebagai Bang Yu sebagai seorang ayah, menurut Bang Yu anak perempuan Bang Yu harus punya kriteria yang Enggak. Kalau saya juga enggak. Kalau saya tergantung dia sih, tergantung anaknya gitu. Karena yang bakal menjalankan dia. Dan dia juga di umur yang dia sudah pantas menikah itu dia udah cukup memikirkan lah gitu ya. Jadi kita bilang kita mau bahagiain anak, tapi dengan kemauan kita apakah anak bisa bahagia? Karena anak bukan punya kita. Hah? Karena anak bukan milik kita. Kehidupan anak itu bukan milik kita. Nah itu dia. Terus ngapain kita paksakan dia itu harus sesuai yang kita inginkan, termasuk dia mau masuk pendidikan kemana gitu kan, termasuk dia mau mencari jodohnya siapa gitu. Pasangan ini pakaian ini mana yang nyaman kita pakai, bukan mana yang bagus dilihat orang. Mana yang Bagus dilihat orang tapi nggak nyaman kita pakai, nggak ada gunanya. karena kita yang ngerasain ya, bukan orang lain. Oke. Karena apa yang kita tentukan hari ini itu untuk ke depan gitu. Untuk masa depan dia, bukan untuk masa depan kita. Gitu. Jangka panjang. Oke, baik. kayak kalau udah ngebahas hubungan tuh udah panjang Bang. Dia kayak nggak ada ujung itu. Jadinya saya sih curhat malah. Oke, baiklah, mungkin kita udah panjang lebar bertanya, dan dari Bang Yu apakah ada lagi yang Kalau dari saya sih karena Mbak Mbak Dinanya belum berkeluarga. Satu sih saya titip itu sama dia. Apa tuh Pak? Karena dia Apa tuh, belum Bang? berkeluarga gitu ya. Jika Anda mencari pasangan, lihatlah bagaimana dia dengan lingkungannya. Contohnya, bagaimana dia dengan teman-temannya, bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan saudaranya, pokoknya bagaimana dia dengan lingkungannya, bagaimana dia juga dengan orang lain.
kalau dia itu baik dengan orang lain, baik dengan tetangganya, baik dengan keluarganya, baik dengan orang tuanya, otomatis dia orangnya baik. Tapi terkadang perempuan kebanyakan yang dilihat adalah bagaimana dia dengan saya gitu loh. Itu salah. Kalau dia dengan Anda itu nggak perlu dibilang. Sampai dunia kiamat pun menjelang dapat, ya dia tetap manis-manis saja semua. Iya kan? Menjelang dia dapat, yang manisnya keluar semua. Begitu dapat, tiba pahitnya. Selesai. Tapi kalau kita lihat, dia itu ke saudara-saudaranya baik. Omongannya bagus, ibadahnya juga bagus, kita lihat. Jadi, kita melihatnya tuh, jangan apa yang kita tanya, dia jawab gitu. Kalau apa yang kita tanya dia jawab, ya tentu yang bagus-bagus lah pastinya gitu ya. Kamu bilang, kamu suka gak sama aku atau apa segala macam gitu, ya pastilah yang bagus-bagus dia jawab gitu. Tapi kita nggak perlu tanya, kita lihat aja bagaimana dia dengan lingkungannya gitu. Insya Allah mudah-mudahan aman sih gitu. Dan satu lagi mengenai pendidikan itu, ya kalau bisa ya mungkin sama ya. Kalau tidak pun tidak ada masalah. Gitu. Karena kalau nggak apa-apa. Karena apa ya? Zaman sekarang ini, bukan zaman sekarang aja sih, dari dulu gitu. Pola pikir seseorang itu bukan tergantung dari pendidikannya. Pendidikan, benar. Dan kedewasaan seseorang itu juga nggak tergantung dari umurnya. Betul, itu betul. Banyak orang yang umur 40, 50 nggak dewasa. Belum dewasa. Baik. Semoga pulang dari sini langsung ya. Nanti langsung kasih undangan ke Bang Yu. Oke. Bukan standnya SL. Bisa ya Bang? Untuk mereka bisa ya? Hah? Standnya SL bisa ya? Bisa. Oh bisa. Itulah, itu akan kita perbincangkan di belakang nanti ya. Oke baik, mungkin itu saja. Itu aja. Mungkin di lain waktu. Kayaknya itu ajanya panjang ya. Ya. Padahal daging semua itu ajanya. Ya banyak inilah, banyak ilmu, banyak hikmah yang bisa kita petik pada hari ini. Di kesempatan kita hadir di sini pada hari ini. Di sini ini bukan tempat untuk menceritakan orang lain. Di sini tempat untuk menceritakan bagaimana kita, bagaimana langkah kita dan sebagainya. Karena orang terkadang bingungnya di situ. Seperti yang Mbak Dina bilang tadi, kita udah capek-capek kerja, rasanya lelah, belum ada pencapaian dan sebagainya gitu ya. Tapi kita sudah merasa lelah gitu ya. Terkadang orang dalam posisi seperti itu, kalau dia tidak menemukan orang yang tepat untuk bercerita, akhirnya dia akan berlarut-larut seperti itu. Tetapi dengan kita mensupport dia pada hari ini, ya mudah-mudahan, saya nggak berharap apa yang saya sampaikan hari ini teringat bersama dia hari ini, tapi mungkin suatu saat nanti bakal teringat gitu. Benar itu. Karena kata-kata orang itu akan teringat di saat kita tidak di dekat orangnya. Kalau dekat sering lupa malah ya Bang. Baik, Bang terima kasih udah diundang loh Bang. Iya. Mohon maaf kalau nanti penontonnya nge-skip. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah gitu. Terima kasih sudah Terima kasih. mau di podcast Bang Yu, sudah mau nongkrong bareng kita. Nongkrong bareng Bang Yu ya. Iya, nongkrong bareng Bang Yu. Oke, terima kasih banyak Bang Yu juga. Terima kasih banyak. Baiklah, sampai sini aja podcast kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua di luar sana. Amin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.